Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya, kami dari kelompok B3 dan pada video ini kami akan mempresentasikan mengenai tata kelola mineral di Indonesia. Ini adalah list kelompok kami. Ya, selanjutnya saya Bunga Enisa dengan NPM 104 akan menjelaskan mengenai hal yang melatar belakangi presentasi kami, yakni mineral yang bukan sekedar sumber daya alam tetapi juga eh, adalah berupa komoditas strategis yang berperan penting dalam perekonomian dan industrialisasi nasional Indonesia. Berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2025, sektor mineral dan batu bara memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto, serta menjadi salah satu penopang utama ekspor nasional. Selain itu, mineral berperan sebagai bahan baku utama industri, manufaktur, dan memiliki posisi kunci dalam mendukung transisi energi. Mineral kritis seperti nikel, tembaga, dan kobalt sangat dibutuhkan dalam pengembangan baterai dan kendaraan listrik. Dengan besarnya potensi sumber daya yang dimiliki, pengelolaan mineral menjadi sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan daya saing nasional Indonesia. Next. Meskipun memiliki peran yang strategis, pengelolaan mineral di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti permasalahan legalitas dan pertambangan ilegal, kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan, konflik sosial dengan masyarakat sekitar, serta rendahnya nilai tambah akibat keterbatasan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Dengan demikian, secara konstitusional, pengelolaan mineral di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, yakni pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lalu, ketentuan ini diperjelas melalui Undang-Undang Mineral dan Batu Bara sebagai dasar pengelolaan sektor pentambangan nasional. Next. Eh, Sebelumnya perkenalkan nama saya Aurelia Cynthia Elisa, NPM 040. Selanjutnya adalah dasar hukum dari tata kelola mineral di Indonesia. Nah, di sini ada tiga dasar hukum. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas UU PT. Nah, di dasar hukum ini ya berisi tentang pondasi utama mengatur hak dan kewajiban organ perusahaan, RUPS, direksi, dewan dan komisaris, tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta tata cara pengelolaan perusahaan. Dalam undang-undang ini, yang dimaksud adalah yang pertama, perseroan terbatas. Yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan model dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksananya. Lalu yang kedua yaitu organ perseroan adalah rapat umum, pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Lalu yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang merupakan komitmen perseroan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan, masyarakat setempat, dan masyarakat luas. Lalu yang keempat adalah rapat umum pemegang saham RUPS adalah organ perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sepanjang diatur dalam undang-undang dan atau anggaran dasar. Lalu yang terakhir, direksi adalah organ perseroan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas pengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta berwenang mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Lalu ada dasar hukum yang lain yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Eh, ini berisi mengatur kegiatan penawaran umum dan perdagangan efek guna menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi investor. Undang-undang ini mengatur pengawasan pasar modal, kewajiban keterbukaan informasi bagi emiten, mekanisme perdagangan efek, serta pencegahan praktik penipuan dan manipulasi pasar. Lalu yang terakhir ada dasar hukum tentang POJK nomor 21 tahun 2015 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi emiten dan perusahaan publik. Eh, Dasar hukum ini berisi tentang peraturan paling komprehensif yang
jadi acuan utama bagi perusahaan publik mengatur secara detail tentang tugas dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Dewan Komisaris, dan pelaksanaan RUPS, Sistem Pengadilan Jurnal dan Pelaporan. Next. Lalu selanjutnya ada prinsip tata kelola. Contoh dari prinsip tata kelola sendiri bisa diambil dari Komite Nasional Kebijakan Governance, yaitu tentang pedoman umum Good Corporate Governance Indonesia. Pedoman KNKG menekankan bahwa tata kelola perusahaan diperlukan untuk menciptakan perusahaan yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. KNKG merumuskan 5 prinsip utama GCG yang menjadi acuan praktik tata kelola di Indonesia. Nah, di antaranya yaitu yang pertama adalah transparansi. Perusahaan wajib menyampaikan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Lalu yang kedua yaitu akuntabilitas, yaitu adanya kejelasan fungsi, struktur, dan pertanggungjawaban organ perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu ada responsibilitas, wajib pengatur peraturan perundang-undangan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Lalu ada independensi, yaitu pengelolaan perusahaan harus dibebas dari benturan kepentingan dan tekanan pihak tertentu. Lalu yang terakhir yaitu kewajaran atau fairness, yaitu perusahaan harus memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara adil. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Helmi Kurniandara dengan NPM akhir 070. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rantai nilai pengelolaan mineral secara menyeluruh, mulai dari fase hulu, hilir hingga strategi makro hilirisasi yang sedang kita jalankan saat ini. Pertama, kita bedah dulu fase hulu. Ini adalah fondasi dari industri pertambangan. Di tahap awal ada penyelidikan umum dan eksplorasi. Fokus kita di sini adalah pemetaan geologi hingga pengeboran untuk memastikan cadangan. Output kuncinya adalah neraca sumber daya dan cadangan yang harus sesuai dengan standar KCMI atau SNI. Kemudian setelah data valid, kita masuk ke studi kelayakan atau feasibility study. Di sini kelayakan teknis, ekonomis, dan terutama lingkungan atau AMDAL diuji. Dokumen ini krusial karena menjadi penentu utama persetujuan peningkatan izin atau IUP ke tahap operasi produksi. Jika IUP lolos, baru masuk ke tahap konstruksi atau infrastruktur untuk membangun fasilitas penunjang seperti jalan tambang atau pelabuhan. Terakhir adalah penambangan atau mining atau extraction. Proses utamanya meliputi pengupasan overburden dan pengambilan biji atau ore gating. Poin pentingnya adalah penerapan kaidah good mining practice agar operasi tetap aman dan efisien. Next. Oke, setelahnya dari fase hulu kita membahas ke fase hilir. Setelah biji diambil, disinilah nilai tambah mulai diciptakan. Tahap pertama adalah pengolahan dan pemurnian. Sesuai mandat UU Minerba, ekspor biji mentah dilarang. Kita harus memisahkan mineral berharga dari pengotor atau gans. Selanjutnya, pengangkutan dan pemasaran. Sebelum dikapalkan, kualitas dan kuantitas harus diversifikasi oleh surveyor independen. Dan kewajiban negara seperti royalti atau PNBP harus lunas sebelum pengapalan atau MOMS. Nah, tujuan akhirnya adalah hilirisasi industri. Kita ingin terintegrasi ke industri manufaktur atau energi lainnya, misalkan nikel menjadi baterai EV atau stainless steel yang menciptakan multiplier efek ekonomi, jadi efek ganda. Namun, jangan melupakan aspek reklamasi dan pasca tambang. Ini bukan hal yang dilakukan di akhir saja, tetapi harus progresif sepanjang umur tambang untuk memulihkan rona lingkungan. Next. Terakhir, bagaimana strategi besar dan arah kebijakan SDM ke depan? Secara regulasi, target utamanya jelas, mengubah keunggulan komparatif atau sumber daya alam menjadi keunggulan yang kompetitif, yaitu industri. Contoh konkret target komoditasnya adalah bauksit untuk dijadikan alumina untuk pesawat, atau tembaga yang nantinya bisa dijadikan untuk kabel listrik. Dampak ekonominya sangat signifikan. Hilirisasi memicu lonjakan nilai ekspor produk turunan berkali-kali lipat dibanding menjual mentah, serta dapat menarik investasi asing FDI yang membuka lapangan kerja sektor industri. Di awal ada mandat regulasi dan target utama. Yang kedua, dampak ekonomi dan multiplier effect yang sudah dijelaskan barusan.
Namun kita harus jujur bahwa ada tantangan dan implementasi dari aspek teknis dan K3L-nya. Pertama, teknologi. Mayoritas teknologi smelter seperti APAL atau RKEF masih bergantung pada pihak asing. Yang kedua, energi. Smelter butuh listrik besar yang saat ini masih dominan oleh PLTU batubara, yang kemudian banyak kritik menyebutkan bahwa nikel juga energi kotor, sehingga emisi karbon tetap tinggi. Yang terakhir, lingkungan. Isu penanganan limbah tailing, terutama kontroversi deep sea tailing placement, yaitu pembuangan limbah ke laut dalam masih menjadi kontroversi hingga saat ini. Oleh karena itu, hilirisasi harus tetap peduli dan mendengar aspirasi masyarakat serta saintis. Demikian alur pengelolaan mineral dari hulu ke hilir beserta tantangannya. Selanjutnya bisa dilanjut teman saya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Hendra Widedana dari NPM 069. Kemudian ada dari tantangan dalam tata kelolanya itu sendiri. Yang pertama itu adanya tumpang tindih dalam regulasi. Jadi dalam praktiknya tata kelola sumber daya alam itu sering terjadi adanya overlapping regulasi antara kebijakan pusat dengan daerah dan perubahan regulasi yang cepat. Contohnya seperti peralihan kewenangan perizinan, kemudian membuat pelaku usaha dan pemerintah itu daerah menjadi mengalami ketidakpastian hukum. Akibatnya, proses perizinan menjadi lambat, kemudian tidak efisien, dan bahkan membuka ruang interpretasi ganda yang berpotensi disalahgunakan. Kemudian yang kedua itu adanya lemahnya koordinasi antar lembaga. Tata kelola dalam hulu ke hilir itu melibatkan banyak aktor, kementerian teknis, pemerintah daerah, BUMN, hingga swasta. Masalah ini mulai muncul ketika koordinasi antar lembaga masih bersifat sektoral, sehingga data cadangan, produksi, dan perizinan tidak terintegrasi dalam satu sistem. Hal ini juga menyebabkan pengambilan kebijakan tidak berbasis data yang sama dan seringkali adanya saling bertentangan. Kemudian yang ketiga ada transparansi dan akuntabilitas yang rendah. Akses publik terhadap informasi kontrak, penerimaan negara, dan mekanisme bagi hasil masih terbatas. Kondisi ini membuat proses pengambilan keputusan kurang terbuka dan sulit diawasi oleh masyarakat maupun lembaga independen. Kurangnya transparansi juga meningkatkan risiko korupsi, praktik rente, dan juga konflik kepentingan. Yang keempat ada pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan kegiatan operasional di lapangan sering terkendala oleh keterbatasan SDM, teknologi, dan juga anggaran. Selain itu, penegakan hukum itu terhadap pelanggaran lingkungan maupun administratif sering tidak konsisten, sehingga tidak menimbulkan efek yang begitu jerak. Hal ini membuat sebagian pelaku usaha menganggap pelanggaran sebagai risiko yang bisa ditoleransi. Yang kelima, ada ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Tata kelola masih berorientasi pada ekstraksi sumber daya, bukan pada peningkatan nilai tambah. Keterbatasan infrastruktur, teknologi, dan juga kebijakan insentif yang menyebabkan hilirisasi berjalan lambat. Akibatnya, manfaat ekonomi yang diterima oleh negara dan masyarakat lokal belum begitu optimal. Kemudian yang keenam, kesenjangan kepentingan pusat dan daerah. Pemerintah pusat cenderung fokus pada penerimaan negara dan stabilitas nasional, sementara daerah lebih menuntut kepada pemerataan manfaat dan dampak langsung. Ketika distribusi manfaat tidak seimbang dengan dampak lingkungan dan sosial, muncul resistensi masyarakat dan konflik pada kewenangan. Jadi berbagai tantangan dalam tata kelola ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga dalam isu sosial dan juga konflik di tingkat lokal maupun nasional. Eh, Baik, selanjutnya perkenalkan saya Hezekiel dari MPM 119. Di balik berdirinya sebuah industri tambang, tentu saja ada isu sosial dan konflik di balik itu. Yang pertama yang paling umum kita lihat atau kita ketahui adalah konflik masyarakat adat dengan perusahaan. Konflik ini sering terjadi akibat penetapan konsensi perusahaan, mau itu perkebunan, pertambangan, kehutanan, di atas wilayah yang diklaim sebagai tanah wilayah atau wilayah adat. Jadi inti dari konflik masyarakat adat dan perusahaan adalah klaim hak atas tanah yang bertabrakan dengan hak adat dan melawan izin usaha. Contoh dari konflik ini adalah kasus masyarakat adat Dayak dengan PT Tria Prima di Kalimantan.
Perusahaan ini masuk dan beroperasi di wilayah adat yang dianggap sebagai hak komunal. Lalu dari konflik tersebut terdapat dampak sosial yaitu penggusuran yaitu pemindahan paksa masyarakat dari tempat tinggal dan lahan garapan mereka. Lalu hilangnya lahan produktif mereka sehingga konversi lahan pertanian, hutan atau kebun milik warga menjadi area operasional perusahaan sehingga menyebabkan hilangnya sumber mata pencaharian utama. Lalu dari konflik masyarakat dan perusahaan ini terdapat risiko kriminalisasi, yaitu warga yang menolak atau melakukan perlawanan terhadap operasi tambang seringkali menghadapi ancaman kriminalisasi oleh pihak berwenang atas dasar pengaduan perusahaan. Lalu yang kedua yang bisa menyebabkan isu sosial dan konflik di ranah pertambangan atau industri ini adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam perizinan. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pemberian izin adalah pemicu utama dari konflik ini. Faktanya, izin seringkali diterbitkan berdasarkan prosedur administratif di tingkat pemerintah pusat atau daerah tanpa konsultasi yang memadai dan substantif dengan masyarakat yang secara langsung akan terdampak. Lalu dari situ, terdapat prinsip yang dilanggar, yaitu prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan atau padiatapa atau free, prior, and informed consent atau FPIC, khususnya untuk masyarakat adat, yang seringkali dikesampingkan atau hanya dilakukan secara formalitas. Lalu yang ketiga adalah untuk mendirikan sebuah industri tambang ini perlu partisipasi publik karena partisipasi publik dalam perizinan dan pengambilan keputusan pembangunan terutama proyek ekstraktif seperti tambang sangat krusial karena beberapa alasan mendasar. Yang pertama adalah legitimasi dan akuntabilitas atau keaslian dan transparansi. Keputusan yang melibatkan publik akan memiliki legitimasi yang kuat. Ini memastikan pemerintah akuntabel dan transparan dalam penggunaan sumber daya alam. Lalu selanjutnya ada mitigasi konflik. Partisipasi yang tulus bukan sekedar formalitas, memungkinkan identifikasi dan negosiasi awal terhadap potensi dampak dan kerugian, sehingga dapat mencegah eskalasi konflik di kemudian hari. Lalu yang ketiga adalah hak asasi manusia atau HAM. Partisipasi adalah perwujudan dari masyarakat untuk menentukan nasib wilayah mereka dan lingkungan hidup yang layak, sejalan dengan prinsip HAM. Lalu ada kualitas keputusan. Masyarakat lokal adalah pihak yang paling mengetahui kondisi ekologis dan sosial di wilayah mereka. Keterlibatan mereka menghasilkan keputusan yang lebih baik dan dampak lingkungan serta sosial yang lebih terkelola. Untuk selanjutnya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafif Tapa dengan NPM 2701110240133. Kali ini saya akan membahas lingkungan dan sustainability, di mana di lingkungan ini itu saya akan membahas dampak dari lingkungan dari pertambangan mineral yang dilakukan secara ilegal dan tanpa memperhatikan lingkungan sekitar, dan juga sustainability, yaitu di mana langkah yang dapat kita ambil untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana agar kebutuhan manusia saat ini terpenuhi tanpa merusak lingkungan. Nah, pada pembahasan ini saya memiliki 4 poin utama, yang dimana pertama itu adalah dampak lingkungan dari pertambangan mineral, kewajiban reklamasi dan pasca tambang, pentingnya AMDAL dan RKL atau RPL, dan yang terakhir teknologi green mining. Boleh next. Yang pertama itu ada dampak lingkungan dari pertambangan mineral. Yang pertama itu ada deforestasi, yang dimana kegiatan pembukaan lahan untuk tambang menyebabkan hilangnya tutupan hutan dan gangguan ekosistem. Deforestasi ini juga memicu erosi, sedimentasi sungai, dan berkurangnya habitat flora fauna. Yang kedua ada air asam tambang atau acid mine drainage AMD. Reaksi mineral sulfida dengan air dan oksigen menghasilkan air asam yang dapat merusak kualitas air. AMD berpotensi mencemari sungai, air tanah, dan berdampak buruk pada organisme air. Dan yang terakhir itu ada heavy metals dan pencemaran. Limbah tambang dan tailing tambang bisa mengandung logam berat beracun seperti Pb, Cd, Hg.
yang berisiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Logam berat ini dapat terakumulasi di tanah dan badan air jika tidak dikelola dengan benar. Next. Selanjutnya ada mengapa pentingnya AMDAL dan RKL atau RPL. Nah, AMDAL sendiri itu adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, dokumen ini wajib sebelum kegiatan tambang dimulai untuk mengidentifikasi risiko lingkungan dan sosial dan menjadi dasar untuk menentukan langkah mitigasi yang tepat dan pemantauan dampak kegiatan tambang. Nah, selanjutnya adalah RKL atau RPL yang dimana itu adalah rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Nah, RKL sendiri itu merinci tindakan yang akan dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dan RPL adalah sistem pemantauan agar semua komitmen pengelolaan lingkungan terlaksana sesuai standar. Nah, AMDAL dan RKL atau RPL ini merupakan prasyarat kepatuhan pada UU Perlindungan Lingkungan Hidup dan peraturan pertambangan yang harus dipatuhi pelaku usaha untuk mewujudkan operasi pertambangan yang berkelanjutan. Boleh next. Nah, selanjutnya itu adalah kewajiban reklamasi dan pasca tambang. Nah, yang pertama itu reklamasi tambang. Kewajiban mengembalikan fungsi lahan setelah area ditambang agar tidak menjadi lahan rusak dan meliputi penanaman kembali vegetasi, pembentukan kontur tanah baru, dan pengendalian erosi. Nah, yang selanjutnya itu pasca tambang, yang dimana tahap setelah kegiatan produksi tambang berakhir untuk menjamin lahan aman, stabil, dan bermanfaat bagi masyarakat. Diperlukan untuk mengurangi risiko lingkungan jangka panjang seperti longsor, kontaminasi air, dan pencemaran tanah. Dan yang untuk terakhir adalah contoh atau langkah konkret yang bisa diambil yang dimana teknologi green mining. Yang pertama itu minimasi limbah atau reduction. Yang dimana desain operasi yang meminimalkan area gangguan dan limbah. Teknologi pemrosesan yang menghasilkan ekstraksi mineral sehingga limbah berkurang secara signifikan. Yang kedua itu ada efisiensi air dan energi. Sistem closed loop untuk daur ulang air tambang efektif, yang dimana pemanfaatan energi terbarukan seperti panel surya, pembangkit energi bersih di lokasi tambang untuk mengurangi emisi karbon. Dan yang terakhir itu pemantauan digital lingkungan atau digital environmental monitoring, yang dimana sensor IoT untuk kualitas air, udara, dan data kondisi tanah secara real time, dan pemantauan otomatis dapat meningkatkan respons cepat terhadap potensi dampak lingkungan. Baik, selanjutnya itu ada penegakan dan pengawasan hukum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jaga Dewantara dengan NPM akhir 071. Pada bagian ini saya akan coba untuk menjelaskan mengenai penegakan dan pengawasan hukum di sektor pertambangan, mineral, dan batubara. Terkait kewenangan pemerintah pusat ini, saat ini di Indonesia itu perizinan mineral telah dipusatkan sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2020. Dan sentralisasi ini tujuannya adalah untuk meningkatkan koordinasi antar sesama lembaga pemerintahan dan mengurangi potensi korupsi yang sebelumnya sering terjadi di tingkat daerah. Tetapi dalam menjalankan sebuah kebijakan tersebut ada beberapa tantangan yang sering kita hadapi. Contohnya itu yang pertama adalah peti atau pertambangan tanpa izin. Pada tahun 2022 saja, pertambangan tanpa izin ini telah mencapai kerugian 3,5 triliun rupiah dengan lebih dari 2.700 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Lalu tantangan yang kedua adalah lemahnya penegakan sanksi. Hukuman yang ada pada saat ini belum memberikan efek yang terasa bagi para pelaku atau oknum, terutama pada kasus-kasus yang melibatkan korupsi dalam penerbitan perizinan. Lalu untuk mengatasi hal ini, ada beberapa rekomendasi reformasi yang perlu kita lakukan berdasarkan riset jurnal atau lembaga-lembaga yang telah diverifikasi kebenarannya. Yang pertama itu adalah meningkatkan transparansi melalui publikasi data perizinan, beneficial ownership, dan kontrak. Lalu yang kedua itu adalah melakukan sinkronisasi regulasi antar kementerian. Dan yang ketiga adalah memberikan sanksi yang lebih tegas lagi kepada para pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi.
Dan yang terakhir adalah meningkatkan akuntabilitas sosial dengan melibatkan masyarakat sipil dalam pengawasan. Next. Lalu ada peran ekonomi dan penerimaan negara. Di sini kita akan membahas peran ekonomi dalam kontribusi sektor pertambangan, terutama dalam penerimaan negara. Dari sisi kontribusi terhadap PNBP atau pendapatan negara bukan pajak, Minerba ini memberikan kontribusi yang cukup lumayan. Pada tahun 2024, PNBP Minerba mencapai sekitar 140,5 triliun rupiah atau sekitar 52,1% dari total PNBP sektor ESDM. Dalam 3 tahun terakhir, kontribusi Minerba bahkan lebih besar dibandingkan migas. Proyeksi ke depan juga menunjukkan beberapa tren positif. Tahun 2028 diperkirakan mencapai 173 triliun rupiah, sedangkan untuk jangka panjang dalam 10 tahun ke depan diproyeksikan akan memberikan kontribusi sebesar 1.800 triliun rupiah ke PNBP, yang berarti akan menyumbang sekitar 10,5% dari PDB nasional. Yang menarik adalah kehadiran peran mineral kritis untuk melengkapi transisi energi. Ambil contoh seperti nikel. Biji nikel yang mentah itu cuma dihargain sekitar 20-29 USD per ton. Namun setelah diolah menjadi produk jadi, nilainya melonjak menjadi 26.000 sampai 27.000 per ton. Setelah larangan ekspor biji mentah diberlakukan, nilai ekspor nikel Indonesia meningkat lebih dari 263%. Dampaknya terhadap investasi juga sangat besar. Target investasi hilirisasi mencapai lebih sekitar 30 miliar. Pada tahun 2025, ada 16 proyek dengan nilai 40 miliar yang menciptakan lapangan pekerjaan di wilayah-wilayah seperti Morowali, Wedabai, Konawe, dan Obi. Next. Melanjutkan pembahasan tentang mineral kritis untuk transisi energi, Indonesia mempunyai posisi strategis dalam penyediaan mineral kritis global. Saat ini terdapat 47 komoditas yang ditetapkan sebagai mineral kritis. Kebutuhan global terhadap mineral kritis diperkirakan meningkat 4 kali lipat hingga tahun 2040, khusus untuk baterai kendaraan listrik. Kebutuhannya akan meningkat 7 kali lipat pada tahun 2030, dengan nilai pasar mencapai 770 miliar di tahun 2040. Berbicara tentang nikel, Indonesia adalah pemain utama. Kita memiliki cadangan sebesar 72 juta ton, yang merupakan 42% cadangan global, terbesar di dunia. Produksi kita juga mencapai 48% dari produksi global. Selain nikel, untuk kobalt dan tembaga, Indonesia masuk dalam 3 besar dunia. Bagaimana dampaknya bagi pembangunan daerah? Di daerah seperti Papua Tengah dan Timika menerima pendapatan daerah sebesar 407,77 miliar dengan total penerimaan daerah mencapai 5,8 triliun. Daerah seperti Sumatera Selatan dan Muara Enim menerima pendapatan daerah sekitar 405,24 miliar. Sedangkan di Bangka Belitung menerima 2,4 triliun. Dana ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, penyerapan tenaga kerja juga meningkat dengan upah di atas UMR. Yang lebih penting lagi, terjadi diversifikasi ekonomi di daerah-daerah tambang, di mana sektor perdagangan, manufaktur, dan jasa juga ikut berkembang. Secara keseluruhan, sektor pertambangan berkontribusi sekitar 8,5% terhadap PDB nasional dan menjadi penopang utama ekonomi lokal di daerah-daerah penghasil mineral. Demikian penyampaiannya, terima kasih. Punten, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nathanael Given. Dengan NPM akhir 118 di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus di dunia. Yang pertama itu adalah Indonesia. Indonesia sendiri itu merupakan salah satu negara dengan cadangan mineral strategis dunia seperti nikel, bauksit, dan juga tembaga. Isu utama tata kelola mineral di Indonesia saat ini itu berkaitan dengan kebijakan hilirisasi, penegakan hukum lingkungan, dan kepastian regulasi. Indonesia itu melakukan amandemen Undang-Undang Pertambangan untuk mendorong pengolahan mineral di dalam negeri, memperluas akses untuk pelaku usaha kecil atau menengah, dan mewajibkan value adding. Pemerintah juga menindak perusahaan yang beroperasi ilegal di kawasan hutan melalui denda besar pada tahun 2025. Yang kemudian negara kedua yaitu Chile. Chile itu memadukan peran perusahaan negara atau Codelco dan pajak atau royalti pada swasta untuk memastikan penerimaan fiskal dan tembaga. Chile juga fokus pada integrasi ke rantai nilai global. IMF atau OECD memeriksa dampak fiskal dan kebijakan kompetisi.
Kemudian yang ketiga itu ada Mongolia. Mongolia itu menunjukkan bahwa rezim fiskal yang kurang adaptif seperti royal tetap, struktur pajak yang tidak responsif itu bisa menyebabkan fluktuasi penerimaan dan ketergantungan. Kajian IMF atau World Bank menyoroti kebutuhan desain fiskal yang menyeimbangkan insentif, investasi, dan penerimaan negara. Next. Nah, kemudian untuk arah pengembangannya, yang pertama yaitu nilai tambah domestik dan industri hilir. Contohnya untuk amandemen Indonesia ini, adanya kebijakan insentif seperti akses tambang, tarif preferensial, kemudian izin untuk perusahaan yang membangun smelter atau industri pemurnian domestik. Yang kedua itu ada lingkungan dan juga restorasi dan penegakan. Perkuat persyaratan penutupan tambang, pengamanan kawasan hutan, dan denda atau sanksi untuk operasi ilegal, contohnya tindakan denda 2025 untuk di Indonesia. Kemudian yang terakhir itu ada reformasi rezim fiskal dan insentif. Rancang rezim royalti dan pajak yang pro investasi namun progresif saat harga tinggi. Ya, nama saya Rumiti Anantapraja dari NPM 101 akan memaparkan beberapa rekomendasi utama yang dapat dilakukan untuk memperbaiki tata kelola mineral di Indonesia. Yang pertama, penguatan pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan perlu dioptimalkan melalui sistem digital, serta diimbangi dengan penindakan tegas terhadap pertambangan tanpa izin atau disingkat PETI, agar tidak merugikan negara dan lingkungan. Yang kedua, transparansi dan partisipasi masyarakat. Keterbukaan data perizinan dan produksi penting untuk mencegah penyimpangan, serta masyarakat lokal dan adat perlu dilibatkan dalam pengelolaan tambang agar konflik sosial dapat dihindari. Yang ketiga, pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Implementasi AMDAL harus dilakukan secara konsisten, disertai kewajiban reklamasi dan pasca tambang sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Dan keempat, penguatan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah. Pembangunan smelter dan industri turunan, serta pemanfaatan teknologi yang lebih efisien dan energi yang lebih bersih, diharapkan mampu meningkatkan manfaat ekonomi sumber daya mineral bagi Indonesia. Next. Sebagai kesimpulan, tata kelola mineral di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Regulasi melalui Undang-Undang Minerba telah memberikan kepastian hukum, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi beberapa rintangan, terutama dalam pengawasan, konflik sosial, dampak lingkungan, dan maraknya pertambangan tanpa izin. Oleh karena itu, tata kelola mineral yang ideal harus berlandaskan pada tiga pilar utama, yaitu kepastian hukum, keadilan distributif, dan keberlanjutan lingkungan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, industri, dan masyarakat agar pengelolaan sumber daya mineral dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Next. Nah, berikut referensi yang kami gunakan sebagai fundamental dari materi PPT ini. Next. Berikut Berikut presentasi yang sudah kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.